Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Mira, NPM 181107089, ingin membacakan resumen evaluasi pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Istilah asing pengukuran adalah measurement, sedangkan penilaian dalam evaluasi dari kata evaluasi inilah diperoleh kata evaluasi yang berarti menilai, tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu. Jadi, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Yang dimaksudkan untuk membantu para guru dalam pengambilan keputusan dalam usaha menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada. Evaluasi menurut para ahli. 1. Ralph Taylor, 1950. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagian mana tujuan tercapai. 2. Coran Betts atau Stu Pebraham bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai digunakan untuk membuat keputusan. Jadi, menurut saya, evaluasi adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis dan digunakan untuk membuat keputusan permasalahan yang ada. Fungsi penilaian. 1. Penilaian berfungsi selektif. Dengan cara penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. 2. Penilaian berfungsi diagnostis. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi syarat, maka dengan melihat hasilnya guru dapat mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu akan diketahui pula sebab-sebab kelemahannya itu. Jadi dengan mengadakan penilaian, guru sebenarnya melakukan diagnosis kepada siswanya. 3. Penilaian berfungsi sebagai penempatan. Setiap siswa sejak lahir telah membawa bakat sendiri, sehingga belajar akan lebih efektif jika disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Untuk dapat menentukan dengan pasti kelompok mana yang sesuai dengan kemampuan siswa, maka digunakan suatu penilaian. 4. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui suatu program berhasil diterapkan kepada siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dalam proses belajar. Sasaran evaluasi. Adapun sasaran evaluasi di sini mencakup beberapa sasaran. Penilaian untuk unsur-unsur yang meliputi input, transportasi, dan output. Input. Berkenaan dengan hal ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu kemampuan. Jika sebuah institusi menginginkan output yang berguna bagi nusa dan bangsa, maka haruslah memperhatikan atau memilah-milah kemampuan dari beberapa calon murid. Adapun tes yang digunakan adalah tes kemampuan. B. Kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia serta tampak bentuknya dalam tingkah laku, sehingga seseorang pendidik akan mengetahui satu persatu calon peserta didiknya. Adapun alat yang dipakai adalah tes kepribadian. C. Sikap. Sikap adalah bagian dari tingkah laku manusia yang menggambarkan kepribadian seseorang. Akan tetapi, karena sikap ini sangat menonjol dalam pergaulan, maka banyak orang yang ingin tahu lebih dalam informasi khusus terkait dengannya. Adapun alat yang dipakai adalah tes sikap. D. Inteligensi. Dalam hal ini, para ahli seperti Binet dan Simon menciptakan tes buatan yang dikenal dengan tes Binet-Simon yang dapat mengetahui IQ seseorang, karena IQ bukanlah inteligensi. B. Transformasi. Di sini ada beberapa unsur yang dapat menjadi sasaran atau objek pendidikan demi perolehnya hasil pendidikan yang diharapkan, yaitu 1. Kurikulum atau materi, 2. Metode dan cara penilaian, dan 3. Media, 4. Sistem administrasi, dan 5. Pendidik atau anggotanya. C. Output. Penilaian atas lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program tersebut dengan menggunakan tes pencapaian. Dalam pelaksanaan evaluasi, maka harus melalui tahapan sebagai berikut. Menentukan tujuan, menentukan desain evaluasi, penyusunan instrumen penilaian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi, dan tindak lanjut. Langkah-langkah penyusunan instrumen pelaporan perkembangan anak usia dini. 1. Mengidentifikasi variabel perkembangan anak.
2. Menganalisis teori, mencari, mendeskripsikan, menyintesiskan teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan anak. 3. Menyusun konstruk adalah mendefinisikan berbagai aspek perkembangan anak secara konseptual. 4. Menyusun definisi operasional berbagai aspek perkembangan anak. 5. Menentukan dimensi dan indikator berdasarkan teori yang telah dianalisis dan disintesis. 6. Menyusun kisi-kisi instrumen, blueprint, kode aspek indikator, subindikator, pertanyaan-pertanyaan atau jumlah item. 7. Menyusun butir-butir instrumen berdasarkan pada pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi, angket, tes tertulis, dan wawancara. Teknik penilaian dan evaluasi. 1. Observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan. Agar observasi lebih terarah, guru dapat menggunakan instrumen observasi, baik yang dikembangkan oleh guru sendiri maupun menggunakan instrumen yang sudah ada. 2. Catatan anekdot. Catatan anekdot pada dasarnya merupakan bagian dari teknik observasi. Catatan anekdot lebih memfokuskan pada catatan tentang sikap dan perilaku anak yang terjadi secara khusus atau peristiwa yang terjadi secara insidental atau tiba-tiba. 3. Percakapan. Percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran untuk mengenai suatu hal. 4. Penugasan. Penugasan merupakan cara penilaian berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan peserta didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. 5. Unjuk kerja atau performance. Untuk kerja, unjuk kerja merupakan penilai yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam pembuatan yang dapat diamati, misalnya praktek menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek lainnya. 6. Hasil karya. Hasil karya adalah hasil kerja peserta didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan ataupun karya seni. 7. Pengembangan perangkat penilaian sendiri. Seorang guru dimungkinkan untuk mengembangkan perangkat evaluasi atau asesmen sendiri sesuai dengan kebutuhan. 8. Penggunaan instrumen standar. Di samping instrumen yang dikembangkan oleh guru, instrumen lain yang juga dapat digunakan khususnya dalam kegiatan asesmen dan untuk kasus-kasus yang perlu penegasan khusus adalah instrumen-instrumen tersandar seperti instrumen untuk mendeteksi tumbuh kembang anak. Dan 9. Portofolio. Portofolio pada hakikatnya merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan atau catatan-catatan anak dalam kurun waktu tertentu.